Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aprilia Kartika AMD-Kep selaku Bidan Desa Melati. Yang terhormat Ibu dan Bapak petugas Puskesmas Desa Melati. Yang terhormat Ketua RT RW serta para hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, inayahnya serta nikmat bersilaturahmi dan kita dapat berkumpul di acara penyuluhan intervensi stunting pada remaja pada kesempatan pagi hari ini. Baik, hadirin yang berbahagia, pernah dengar istilah tentang stunting? Mungkin sebagian orang di sini masih banyak yang asing dengan istilah stunting. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu stunting. Stunting adalah kondisi tinggi badan anak yang gagal tumbuh pada usianya. Di Indonesia, kasus stunting masih banyak terjadi di masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan atau growth faltering, yang dimana sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Jadi masalah stunting sudah terjadi pada anak yang masih berada di dalam kandungan. Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan otak, rendahnya kemampuan berpikir yang mempengaruhi pada prestasi dan keberhasilan anak pada pendidikannya. Dalam jangka panjang, kekurangan gizi ini kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. Jadi, untuk anak yang stunting, kita dapat lihat dari postur tubuhnya. Itu lebih kerdil daripada usia tinggi badan dan berat badan di anak di usianya. Stunting dapat kita lihat dan disebabkan karena kekurangan gizi kronis dalam waktu lama. Rendahnya pertumbuhan, kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, serta setelah melahirkan. Bisa juga karena tidak hanya itu juga bisa disebabkan karena terbatasnya pelayanan kesehatan dan kurangnya akses air bersih. Dan ibu itu kayak pernikahan dini, karena kalau masih di usia di bawah 21 tahun menurut BKKMB itu masih dalam usia pertumbuhan atau remaja, karena kita belum mengetahui tentang kehidupan setelah menikah. Baik, hadirin yang berbahagia, jadi gejala stunting dapat kita lihat dari berat badan anak yang lebih pendek dari seusianya, proporsi pertumbuhan cenderung normal akan tetapi muda atau kecil di usianya, berat badan rendah di usianya, dan pertumbuhan tulang yang melambat. Para hadirin yang berbahagia, kita dapat melihat ciri-ciri stunting dari pertumbuhan wajah dan pertumbuhan gigi yang terlambat. Untuk cara pencegahan stunting dapat kita lakukan dengan cara rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, memberikan makanan tambahan atau yang biasa disebut dengan PMT untuk balita, melakukan stimulasi dini perkembangan anak, melakukan optimal perawatan dan kesehatan pada anak, dan yang paling penting adalah tunda perkawinan di usia dini pada anak perempuan. Alasan untuk menunda perkawinan di usia dini karena seorang remaja perempuan masih membutuhkan gizi, dan misalkan untuk mereka yang hamil di usia dini, mereka harus berbagi gizi dengan janin yang ada di dalam perutnya. Para hadirin yang berbahagia, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dengan adanya penyuluhan ini, saya berharap untuk
menjadi remaja yang cerdas dan merencanakan kehidupan untuk kedepannya. Untuk ibu-ibu yang sudah mempunyai balita, saya menyarankan untuk lebih memperhatikan gizi yang seimbang pada anaknya. Demikian pidato yang saya sampaikan sebelumnya dan sesudahnya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya yang berdiri di sini. Semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk para hadirin semuanya. Amin. Akhir kata saya ucapkan wabilah taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.